Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menciptakan suasana pembelajaran kelas yang beragam dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, memberikan kesempatan dalam memahami konten, memproses suatu ide dan meningkatkan hasil belajar. Setelah guru melakukan kebutuhan belajar murid, selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi apa yang akan diterapkan kepada murid di dalam kelas karena kebutuhan belajar murid berbeda-beda. Ada 3 strategi diferensiasi, antara lain yang pertama, diferensiasi konten terkait dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, diferensiasi proses merupakan rangkaian kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, diferensiasi produk terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau sesuatu yang ada wujudnya seperti tulisan, karangan, foto, video, dan lain-lain. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi yang akan dilakukan dan alat penilaian. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berupa konten, proses, dan produk. Serta yang kelima adalah melakukan refleksi, yaitu meningkatkan hal yang menjadi kekurangan dan mempertahankan hal yang menjadi kelebihan. Kemudian dengan meninjau ulang faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran. Perlunya penerapan pembelajaran diferensiasi karena yang pertama, kemampuan siswa berbeda-beda dan beragam dan hal minat, kesiapan, serta profil belajar siswa. Yang kedua, agar pembelajaran dengan baik, siswa menemukan kebahagiaan dan senang dalam belajar. Berdasarkan proses pemetaan kebutuhan siswa, guru dapat mengetahui dan memahami gaya belajar siswa, apakah itu auditori, visual, dan kinestetik. Solusinya, guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Kaitan antara materi modul 1 dengan modul 2, yaitu modul 1 menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka belajar atau Bagja, serta penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini berkaitan erat dengan modul 2.1 yang menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan tercapai pembelajaran sejati dengan profil belajar Pancasila dan terwujudnya cita-cita mereka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak kepada murid. Dalam pendidikan, seorang guru harus menyesuaikan pembelajaran, cara menyampaikan materi, metode, dan perlakuan guru terhadap murid dengan kodrat alam mereka. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan guru memfasilitasi murid dengan kebutuhannya. Guru penggerak dengan nilai dan peran yang harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi ekosistem sekolah dan murid. Melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, guru mampu menganalisis, memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, profil belajar murid. Budaya positif merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana jika dengan didukung oleh lingkungan penerapan budaya positif di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.